Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Ia adalah tokoh yang luar biasa dalam gereja. Mengapa? Karena Ambrosius saat ditunjuk sebagai uskup belum Katolik dan belum belajar tentang tata pemerintahan gerejawi. Ambrosius adalah uskup kota Milan. Ambrosius bersama Santo Agustinus Hippo, Santo Hieronymus, dan Santo Gregorius Agung adalah 4 doktor gereja dalam sejarah gereja kuno. Ambrosius lahir di Gallia, Prancis pada tahun 340. Ambrosius adalah bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya wakil Kaisar Roma untuk wilayah Gallia. Ibunya yang taat beribadah mengajarkan hidup rohani yang kuat. Dari orang tuanya, Ambrosius belajar berdisiplin untuk menghidupi iman Kristen. Ambrosius belajar ilmu hukum di Roma, kemudian membuka praktek sebagai pengacara. Karena keberhasilannya di bidang hukum, ditambah keterampilannya berbahasa Latin dan Yunani, pada tahun 370 Ambrosius dinobatkan menjadi gubernur Milano. Ketika ada ancaman perpecahan antara penganut Kristen Ortodoks dan penganut Arianisme, Ambrosius diutus untuk menengahi kedua kelompok itu. Menurut legenda, ketika Ambrosius datang, terdengarlah teriakan anak kecil, "Ambrosius uskup." Seluruh hadirin lalu menyerukan hal yang sama. Semula, Ambrosius menolak jabatan uskup, tetapi intuisi iman dan semangat pengabdiannya, tugas pelayanannya itu diterimanya. Dalam bukunya De Officiis tentang para klerus, Santo Ambrosius menulis, "Biasanya orang belajar untuk persiapan mengajar, tetapi karena penunjukan mendadak, saya terpaksa mengajar sambil belajar. Tidak ada manusia yang mengajar tanpa belajar. Hanya Tuhan yang mengajar tanpa terlebih dahulu belajar. Oleh sebab itu, dialah sang guru sejati. Tetapi aku, karena tugas perutusanku, terpaksa melakukan keduanya. Aku mengajar sekaligus belajar sakramen." Ketika menjadi uskup Milan, Ambrosius berani mengambil keputusan sulit, berani berseberangan dengan Ratu Justina, istri kedua Kaisar Valentinianus, yang menyebarkan ajaran Arianisme ke wilayah barat Kekaisaran Roma. Intuisi imannya yang kuat mendorong Ambrosius tidak ragu menuntut Kaisar Theodosius melakukan
laku tobat. Setelah membantai seluruh penduduk Tesalonika, Kaisar Theodosius tidak berdaya atas kewibawaan Uskup Ambrosius. Saudara-saudariku terkasih, Ambrosius adalah pengajar nilai hidup Kristiani yang saleh. Santo Ambrosius berperan besar dalam pertobatan Santo Agustinus, putra Santa Monica. Santo Agustinus mengakui kehangatan pribadi Ambrosius membuatnya meninggalkan cara hidup yang lama, memberi diri dibaptis, akhirnya menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Uskup Ambrosius wafat saat Jumat Agung 4 April tahun 397. Jenazahnya dimakamkan di gereja yang kini dikenal dengan nama Gereja Santo Ambrogio di Milan, Italia. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti Ambrosius dipanggil dengan cara yang unik, kita pun dipanggil dengan cara yang berbeda untuk mengikuti Yesus, menjadi Kristen atau Katolik. Dalam panggilan itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk datang dan mengikutinya. Ini langkah paling mendasar. Keputusan mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Gereja Katolik dibuktikan dengan memberi diri dibaptis. Kedua, Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk percaya, untuk memikul kuk yang dipasangnya dan belajar kepadanya. Memikul kuk berarti tunduk dan berserah diri kepadanya untuk diarahkan. 2 ekor lembu yang di atas pundaknya dipasang kuk akan membuat petani muda menuntun dan mengarahkan lembunya. Dengan tunduk kepada kuk itulah lembu dapat mengerti keinginan petani. Begitu juga dengan kita. Dengan kesediaan memikul kuk yang Tuhan pasang, kita akan mengerti kehendak, mengikuti arahnya, dan bisa belajar kepadanya. Ketiga, Tuhan memanggil setiap orang untuk mendapatkan keselamatan, kebebasan dari beban yang menghimpitnya. Sabda Tuhan mengatakan, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudariku yang terkasih, damai sejahtera adalah buah ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Orang yang memendam amarah, jiwanya tidak tenang, tidak merasa nyaman perasaannya. Tetapi orang yang berserah diri kepada Allah, jiwanya tenang, karena kesombongan tidak menguasai dirinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, apakah berat beban hidupmu? Apakah saudara merasa letih lesu dan kecewa akan kehidupanmu? Dengarkanlah sabda Tuhan Yesus. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudaraku yang terkasih, percayalah, Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi kekuatan kita. Kuk yang Tuhan Yesus berikan itu cocok bagi kita, sehingga merasa enak dan ringan memikulnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong dengan caranya. Hanya iman yang bisa merasakan dan memaknai bahwa pengalaman manusiawi itu adalah cara Tuhan bekerja untuk menolong kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari terus belajar dari Tuhan
akan selalu berjalan di bawah tuntunannya, merasa bersama Tuhan, akan mengalami ketenangan dan kelegaan. Bekerja bersama Tuhan membuat segala pekerjaan bukanlah beban. Merasa bersama Tuhan membuat segala perkara akan dimudahkan dan merasakan campur tangan kuasa-Nya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar bersama dari Santo Ambrosius yang selalu belajar. Meski saat mengajar, hanya Tuhan yang mengajar tanpa terlebih dahulu belajar. Sebab dialah sang guru sejati. Hidup adalah proses pembelajaran, proses menuju kesempurnaan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami teladan iman Santo Ambrosius. Semoga kami terus belajar, berserah diri dalam tuntunanmu. Kuatkan kami saat lemah. Tolong kami dalam menghadapi setiap masalah. Kami percaya Engkau menolong kami melalui orang-orang baik di sekitar kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.